Kami ingin bertanya, bagaimana jika Ukraina sudah menang perang melawan Rusia, tetapi Putin saja yang belum menyadarinya? Mungkin terdengar seperti pertanyaan gila saat Presiden Rusia terus mengirim tentaranya menuju kematian di Ukraina, tapi sebenarnya pertanyaan ini tidak segila kelihatannya. Kenyataannya, situasi di medan perang sedang berubah, dan hal itu memberikan Ukraina peluang terbesar sejauh ini untuk mengakhiri perang. Putin kini hanya punya dua pilihan, dan keduanya berakhir dengan kekalahannya. Kami segera ungkapkan pilihan tersebut. Pertama, Rusia menghadapi masalah serius di lapangan saat melancarkan serangan musim semi yang seharusnya menyerahkan Donbas kepada Putin. Musim semi sudah tiba sepenuhnya, ini seharusnya kabar baik untuk Rusia. Tanah akan mengering saat matahari muncul. Daun-daun musim semi memberikan perlindungan, dan semua elemen yang mempersulit laju serangan militer selama musim dingin pun menghilang. Rencana Putin, seperti dalam beberapa tahun terakhir, adalah melancarkan serangan musim semi yang berlanjut hingga musim panas dan gugur, dengan tujuan meruntuhkan pertahanan Donbas Ukraina secara permanen. Jika Rusia bisa maju lebih jauh ke Oblast Kherson dan Zaporizhia, bahkan mencapai kota Zaporizhia, itu akan lebih baik. Masalah Putin bermula dari ketidakmampuannya beradaptasi. Serangan penggerusan yang sama yang sudah kita lihat selama lebih dari 4 tahun, itulah satu-satunya siasat Putin. Serangan musim semi terhambat oleh ketidakfleksibelan itu. Sejak awal kami menyadari musim semi ini tidak berjalan sesuai harapan Rusia. Sekitar minggu pertama dari gempuran baru, Rusia membawa sekitar 10.000 korban menurut laporan National Interest. Itu termasuk hari pemecahan rekor pada 17 Maret, di mana Rusia kehilangan 1.710 tentaranya, jumlah tertinggi untuk tahun 2026 sejauh ini. Beberapa bulan setelah awal yang tersendat itu, kita bisa secara resmi mengatakan bahwa serangan musim semi adalah kegagalan besar yang mendorong Putin semakin dekat untuk mengambil salah satu dari dua pilihan yang keduanya akan membuat Rusia kalah dalam perang yang ia mulai. Jatuhnya Donbas tidak lebih dekat sekarang dibanding awal musim semi. Pasukan Rusia hanya menabrak sabuk pertahanan Donetsk jika mereka bisa mencapainya, dan mereka tewas sebelum bisa membuat kerusakan yang berarti. Pemandangan menyedihkan dari parade hari kemenangan Rusia pada 9 Mei menegaskan hal itu saat Putin yang muram menyaksikan nyaris tak ada apa-apa yang terjadi di hadapannya di Moskow. Apa yang seharusnya menjadi unjuk kekuatan militer Rusia justru berubah menjadi pertunjukan menyedihkan yang membuktikan kelemahan Putin karena Rusia tidak memamerkan perlengkapan militernya sama sekali akibat takut serangan dari Ukraina. Parade itu tidak lebih dari sebuah monumen atas kegagalan Rusia. Di lapangan, kita melihat bukti musim semi ini tidak sesuai prediksi Putin. Kemajuan Rusia sangat lambat kalau mau dibilang halus. Dalam skenario terbaik, seperti yang dilaporkan oleh lembaga intelijen sumber terbuka Deep State, Rusia sejauh ini baru berhasil merebut 672 km persegi wilayah Ukraina pada musim semi ini. Itu jauh di belakang 827 km persegi yang direbut pada periode sama tahun 2025 Kiev. Independen melaporkan, ini hasil terbaik yang bisa dicapai Rusia. Laporan lain menyoroti Rusia kehilangan wilayah meski ada kemajuan. Analisis Institute for the Study of War menyebutkan Rusia mengalami kerugian wilayah bersih pertama di Ukraina pada April sejak serangan balasan Ukraina di Kursk 2024. Ukraina berhasil merebut 120 km persegi hingga akhir April, situasi yang tak pernah dibayangkan Putin di musim semi yang seharusnya gemilang. Serangan balasan Ukraina di selatan dan tenggara sangat merugikan Rusia dan jadi alasan utama Ukraina bisa maju, bukan Rusia. Serangan balasan itu menggagalkan rencana Putin di Zaporizhia. Upaya Rusia menuju Sloviansk dan Donetsk terhambat. Kota pertama di sabuk benteng yang mereka dekati, Kostiantynivka, efektif berfungsi karena banyak kaki tangan Putin tewas untuk setiap jalan yang dikuasai. Putin kini dipaksa memilih salah satu dari dua pilihan yang belum pernah ia hadapi. Namun di balik kemajuan wilayah yang lambat, ada dua masalah yang lebih besar yang membuat pilihan itu kian membayangi. Keunggulan teknologi Ukraina yang berkembang, serta tingginya korban jiwa di militer Rusia. Kita mulai dari kematian. Jumlahnya sangat banyak dalam beberapa bulan terakhir. Atrisi besar yang dulu Rusia kira bisa ditanggung demi mengalahkan Ukraina dengan jumlah pasukan, kini mulai membebani pasukan Putin. Zona maut Ukraina yang dipenuhi drone berfungsi efektif dan memberi dampak besar pada serangan musim semi 2026. Dengan drone FPV, Ukraina dapat menyerang target bergerak dalam beberapa kilometer dari garis depan, hanya dengan biaya sekitar 10% dari biaya untuk menembakkan satu peluru artileri ke posisi statis.
Perang Ukraina mengalami perubahan besar dan Anda akan tahu pentingnya jika tetap bersama kami. Saat ini hasil sangat penting. Beberapa media seperti Kiev Independent dan Politico melaporkan drone kini menyebabkan hingga 80% korban di medan perang. Beberapa memperkirakan angkanya bahkan lebih tinggi. Dalam sebuah laporan yang menyoroti rekor tingkat korban Rusia pada bulan Maret, Al Jazeera mengatakan bahwa 96% dari 35.351 korban Rusia yang diklaim telah dikonfirmasi oleh Ukraina tercatat sebagai akibat drone. Sisanya akibat senjata ringan, tembakan, dan artileri. Kerusakan drone pada perlengkapan militer Rusia seperti ribuan tank, kendaraan lapis baja, dan sistem pertahanan udara yang hancur menciptakan situasi yang terpaksa harus diterima Putin. Setiap tahun yang berlalu, serangan Rusia semakin melemah dan pertahanan Ukraina semakin kuat. Kembali ke tingkat korban jiwa besar-besaran pada bulan Maret, hal ini bukanlah kejadian satu kali bagi pasukan Putin. Pada April, Ukraina kembali menyatakan Kementerian Pertahanan mengklaim 35.203 tentara Rusia terkonfirmasi tewas atau terluka bulan itu. Perlu diingat bahwa bulan April memiliki 1 hari lebih sedikit dibandingkan Maret, jadi hampir bisa dipastikan Ukraina akan mendapatkan tambahan sekitar 150 korban lagi yang dibutuhkan untuk menyamai angka bulan Maret jika ada 1 hari tambahan itu. Sebuah pola mulai muncul, ini buruk bagi Putin. Jumlah tentara Rusia tewas atau terluka tiap bulan kini lebih tinggi daripada sebelumnya, bahkan saat serangan musim semi yang seharusnya memberi Rusia wilayah besar. Entah bagaimana, situasi kematian ini makin memburuk. Seburuk apapun korban Rusia musim semi ini, masalah utama bagi Putin tetap ini. Sebagian besar dari lebih 35.000 orang per bulan yang hilang dari pihak Rusia tidak akan kembali. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 10 Maret, rasio korban tewas dibanding luka di pihak Rusia sangat besar pada yang tewas. Dari 100% kerugian, 62% tewas dan 38% terluka, ungkap Zelensky. Yang berarti rasio tersebut sangat berbahaya, hampir 2:1, lebih banyak yang tewas daripada yang terluka. Ingat, tak semua yang terluka bisa kembali. Tentara Rusia yang kehilangan kaki tidak lagi berguna di garis depan. Kemungkinan besar lebih dari 2/3 bahkan hampir 3/4 kerugian Rusia adalah tentara yang tak akan kembali ke garis depan. Meski Rusia berusaha menutupi, tentara di militer Putin lebih sering dinyatakan hilang alih-alih dipastikan tewas. Padahal media independen Rusia mengungkap banyaknya korban jiwa. Dalam sebuah laporan pada 9 Mei, Meduza dan Media Zona dari Rusia bekerja sama untuk menemukan bahwa 352.000 pria Rusia berusia antara 18 hingga 59 tahun telah tewas sejak perang Ukraina dimulai. Kematian tersebut telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan register waris Rusia serta pemeriksaan basis data kematian yang telah diverifikasi yang dikumpulkan oleh organisasi seperti BBC Rusia. Jumlah korban tewas yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi dari itu. Situasinya makin memburuk. Perekrutan Rusia hampir gagal menandingi jumlah korban yang dikirim Putin ke perang Ukraina. Pada 4 Mei, media United 24 melaporkan bahwa April menjadi bulan kelima berturut-turut Rusia gagal merekrut cukup relawan tentara untuk menutupi kerugian di Ukraina. Itu berarti 5 bulan berturut-turut tentara Rusia menyusut, jadi ini jadi petunjuk Putin harus memilih salah satu dari 2 pilihan buruk. Militernya juga meneliti perekrutan tentara Rusia pada pertengahan April, dan hasilnya tetap tidak menggembirakan bagi Putin. Data menunjukkan Rusia merekrut sekitar 800 tentara per hari pada kuartal pertama 2026, turun dari 1.000 hingga 1.200 tentara per hari pada periode sama 2025. Penurunan perekrutan 20% atau lebih adalah hal terakhir yang diinginkan Putin ketika serangan musim semi telah menimbulkan korban jiwa pada tingkat rekor. Dan Ukraina hanya akan membuat semua masalah ini menjadi jauh lebih buruk bagi Rusia. Bagaimana? Masalah besar kedua adalah Ukraina memperkuat pencapaiannya dengan memperpanjang keunggulan teknologi dalam perang melawan Rusia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah The Military Show dan masih banyak lagi konten seperti ini di sini. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Ukraina selalu menjadi pihak yang lebih inovatif di antara kedua negara yang terlibat dalam perang ini. Namun sejak Mikhailo Fedorov naik ke posisi Menteri Pertahanan, Ukraina mengambil pendekatan yang lebih berfokus pada teknologi dalam pertempurannya melawan Rusia. Penggunaan data dan pemikiran manajerial modern oleh Fedorov membantu restrukturisasi total Kementerian Pertahanan dan Militer Ukraina. Ahli teknologi tersebut sangat gigih dalam mengoptimalkan segala sesuatu yang ia tangani.
Dan itulah yang sangat dibutuhkan Ukraina saat negara itu menghadapi utang yang membengkak sekitar 213 miliar dolar akibat invasi Putin. Modus operandi Fedorov adalah memaksimalkan hasil dari sumber daya minimal, dan transformasi yang ia lakukan di militer Ukraina sangat signifikan. Dalam peran sebelumnya sebagai Menteri Transformasi Digital Ukraina, Fedorov memimpin pengenalan Delta Situational Awareness System yang memungkinkan tentara berbagi video dan informasi dari seluruh medan perang. Ukraina kini memakai sistem itu untuk mengonfirmasi jumlah korban mereka. Setiap serangan drone FPV ke Rusia direkam, diunggah, dan dihitung agar Ukraina tahu pasti kerusakan yang mereka sebabkan di medan perang. Fedorov juga dianggap sebagai penyeimbang penting terhadap Panglima Angkatan Bersenjata Berpikiran Soviet Alexander Syrskyi menurut Kiev Independent. Mereka bekerja bersama untuk memberikan yang terbaik dari yang lama dan baru kepada militer Ukraina. Dampak ini tampak pada keunggulan teknologi yang dikembangkan Ukraina. Fedorov meraih kemenangan besar pertamanya di bidang komunikasi sebagai Menteri Pertahanan dengan berhasil bernegosiasi agar SpaceX mematikan terminal Starlink ilegal yang digunakan Rusia di Ukraina selama bertahun-tahun. Kekacauan di garis depan Rusia sangat memicu serangan balasan Ukraina dan tingginya korban yang kita lihat sekarang. United 24 Media pada 10 Mei melaporkan hilangnya Starlink berdampak jelas pada strategi drone Rusia. Putin menyiapkan seluruh kampanye Laut Hitam dan bersiap meluncurkan kampanye drone laut melawan Ukraina untuk menghadapi upaya Ukraina melumpuhkan armada Laut Hitam. Prototip sudah diproduksi pada pertengahan 2025 dan tahun 2026 seharusnya menjadi tahun di mana Rusia mulai menggunakan drone lautnya dalam jumlah besar. Penutupan Starlink menghentikan semua itu seketika. Teknologi Ukraina masih menguasai perairan Laut Hitam. Fokus yang semakin besar pada teknologi juga sangat membantu Ukraina di lini pertahanan. Pengenalan drone interceptor murah ke dalam pertahanan udara berlapis Ukraina mengurangi efektivitas drone tipe Shahed milik Rusia. Sistem robotik darat kini diperkenalkan di seluruh garis depan. Menurut Center for European Policy Analysis, robot-robot tersebut dapat mengurangi kebutuhan infanteri garis depan Ukraina hingga 30% pada akhir tahun 2026 saja, dan mungkin hingga 80% di masa depan. Robot-robot tersebut semakin penting bagi logistik Ukraina dan beberapa bahkan dipasangi senapan mesin untuk digunakan sebagai senjata ofensif. Lalu ada juga AI. Ukraina kini sangat unggul dari Rusia dalam bidang itu, sampai keunggulannya sudah sangat jauh. Kawanan besar drone otonom kini dikerahkan di medan perang, mampu mengidentifikasi, melacak, dan menghancurkan target dengan intervensi manusia minimal. Ukraina bekerja sama dengan Inggris Raya yang mendanai pusat keunggulan AI untuk mengembangkan drone mutakhir guna melumpuhkan Rusia. Dengan zona maut makin dalam dan teknologi canggih, Ukraina mulai memperoleh momentum di seluruh medan perang. Momentum itu ditambah ketidakmampuan Rusia melawan membuat Putin kini hanya punya dua pilihan. Yang keduanya berarti Rusia kalah perang. Pilihan pertama, mobilisasi. Satu-satunya keunggulan yang masih dimiliki Rusia atas Ukraina adalah mereka memiliki jauh lebih banyak personel. Populasi Rusia sekitar 4 kali lipat Ukraina. Namun faktor ini belum dominan karena Putin enggan mobilisasi selama sebagian besar perang. Ingat, pria ini masih menyebut perang ini operasi militer khusus, meski sudah 4 tahun dan lebih dari 1,3 juta korban jiwa. Mobilisasi selama ini bukanlah pilihan karena Putin tahu bahwa melakukan mobilisasi berarti dia melanggar kontrak sosial yang menjadi inti dari pemerintahannya. Putin selama 25 tahun membangun citra sebagai pria kuat yang memberi stabilitas bagi Rusia. Memobilisasi negara dan membawa ke kondisi perang total membuat kontrak itu hancur. Itu setara dengan Putin mengakui kepada rakyat Rusia bahwa dia salah dan Rusia tak mampu mengalahkan Ukraina meski sudah mengerahkan banyak sumber daya. Dibutuhkan lebih banyak, disitulah kerugiannya mulai terasa. Seperti yang dijelaskan oleh Institute for the Study of War atau ISDB, Putin hidup dalam ketakutan akan reaksi balik dari masyarakat yang akan muncul jika dilakukan mobilisasi penuh bagi rezimnya. ISW menyebut reaksi balik ini bisa lebih buruk dari yang dialami bekas Uni Soviet usai gagal menginvasi Afghanistan. Konflik selama 1 dekade menyebabkan Rusia kehilangan sekitar 15.000 korban. Kampanye Putin mencapai angka itu dalam kurang dari 2 minggu di Ukraina, sehingga mobilisasi makin dibutuhkan. Putin berusaha menghindari mobilisasi agar tak disamakan dengan Tsar dulu yang mendorong ratusan ribu warga Rusia menuju kematian dalam perang. Lupakan saja bahwa Putin sudah melakukannya.
Ini soal narasi bagi pemimpin Rusia, dan mobilisasi berarti Putin mengakui operasi militer khusus telah berubah menjadi perang yang sebelumnya dijanjikan tak akan terjadi. Revolusi mungkin tidak langsung terjadi setelah mobilisasi Rusia, tapi Putin akan kalah karena telah menghancurkan fondasi kekuasaan yang rapuh. Jika Rusia mobilisasi melawan Ukraina, Putin bisa membuka jalan bagi kehancurannya sendiri saat rakyat dan elit Rusia mencari cara mengakhiri kekuasaannya. Lalu ada opsi kedua, mengakhiri seluruh perang melalui perjanjian damai. Putin mengisyaratkan ingin melakukan itu setelah perayaan Hari Kemenangan Rusia yang memalukan. Putin menyatakan dengan membingungkan bahwa ia yakin perang Ukraina akan segera berakhir. Dia membahas keterbukaannya untuk dialog damai. Meski dia menambahkan retorika Rusia tentang Ukraina yang tak mau kerjasama dan Barat yang ingin menghancurkan Rusia, fakta bahwa dia terbuka membahas perdamaian dan akhir konflik di hari peringatan kekuatan militer Rusia sangat berarti. Putin sedang mencari jalan keluar. Dari dua pilihan itu, inilah yang lebih disukai Ukraina. Jika mobilisasi berarti Putin kalah, namun Rusia masih bisa kirim ratusan ribu tentara ke Ukraina, maka perdamaian membuat Ukraina terhindar dari kerusakan lebih lanjut dan Putin gagal menepati janjinya merebut Ukraina, bukan mengingkari kontrak sosial dengan rakyat Rusia. Masalah Putin adalah Ukraina tak mau berdamai sesuai keinginannya. Donbas pun tak akan diberikan ke Rusia. Ukraina menuntut Rusia menghentikan klaim atas wilayahnya dan ingin mempertahankan militernya yang kini jadi salah satu kekuatan tempur paling efisien di dunia. Salah satu alasan yang diberikan Putin untuk menginvasi Ukraina adalah karena dia ingin mencegah negara itu menjadi lebih kuat. Memilih opsi kedua berarti dia tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa dia telah menciptakan versi Ukraina yang lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Ada beberapa orang, mungkin termasuk Putin sendiri, yang percaya bahwa mustahil bagi Rusia untuk menerima perdamaian dengan syarat apapun yang tidak memberikan setidaknya sebagian wilayah Ukraina kepada Rusia. 4 tahun bertempur tanpa merebut wilayah, Putin bertanggung jawab atas tewasnya satu generasi pria Rusia tanpa alasan. Namun Putin kini berada dalam situasi tanpa kemenangan. Agar invasi tetap berjalan, dia harus mobilisasi, apalagi jumlah tentara Rusia yang tewas di tangan Ukraina terus bertambah dan perekrutan di Rusia terhambat. Itu kekalahan bagi Putin. Jika mobilisasi bukan opsi, maka harus ada perdamaian, bukan dengan syarat Putin. Alternatifnya, mengirim pasukan yang kian melemah menghadapi pertahanan Ukraina yang menewaskan lebih banyak tentara Rusia daripada sebelumnya dan secara teknologi lebih unggul. Itulah dua opsi yang dihadapi Putin. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengambil keputusan. Apa yang belum kami bahas dalam video ini adalah kekacauan ekonomi total yang diciptakan oleh invasi Putin di Rusia dan tekanan yang ditimbulkannya pada dirinya. Jangan khawatir, kami punya video yang menjelaskan tentang ekonomi Rusia yang ibarat bom waktu dan mengapa itu membuat Putin panik. Tonton jika ingin tahu lebih banyak. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk pembahasan sisi gelap kekuasaan Putin dan kegagalannya di Ukraina. Terima kasih telah menonton.